Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 8, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran matematika. Hari ini masih kita pelajari tentang koordinat kartesius bagian ketiga. KKM tetap 65 jika ingin tuntas nilainya. Tujuan pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kalian dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik tertentu, misalkan A, B. Kemudian, kalian dapat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama dulu, materi yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Contoh soal, perhatikan denah perkemahan berikut. Di sini ada denah perkemahan pada koordinat kartesius. Posisi titik-titik ini menunjukkan tempat yang sudah ditentukan ya. Pertanyaannya, tentukan posisi pos 1. Pos 1 ada di sini yang Ibu tunjuk terhadap pos utama. Pos utama yaitu di titik asal, yaitu 0,0 ya. Nah, kata kuncinya kalau kalian menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, ini ada kata terhadap, maka yang kalian perhatikan posisi kalian itu ada yang berada pada yang di belakang ya. Jadi kalian posisinya yang di belakangnya nih, kan posisi pos 1 terhadap posisi utama. Jadi posisi kalian yang berada di belakang ini pos utama, berarti kalian berada di pos utama menuju ke pos 1 ya. Pos 1 ada di sini. Nah, yang pertama kalian perhatikan yaitu sumbu X, karena pertama itu sumbu X. Kalau sumbu X bergeraknya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif ya. Nih, kalau sumbu X ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini dicatat ya, biar nggak lupa. Kemudian kalau sumbu Y kan tegak, bergeraknya kalau nggak ke atas yaitu ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau bergeraknya ke bawah negatif. Nah, sekarang posisi kita berada di posisi utama. Pokoknya kalau ada kata terhadap, posisi kita itu yang di belakang ya, pos utama. Berarti dari pos utama menuju pos 1. Kita bergerak ke kanan atau ke kiri? Pastinya ke kanan kan? Karena sumbu X ke kanan atau ke kiri pilihannya. Untuk menuju pos 1 kita bergeraknya ke kanan. Ke kanan berapa? 1, 2. Berarti 2 karena ke kanan positif, koma. Dari sini menuju pos 1 berarti ke atas kan? Ke atas berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke atas jadi positif. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis 2,5. Nah, biar pas Ibu tulis di sini posisinya jadi
2,5. Kalau pakai kata-kata 2 satuan ke kanan, ya kan, positif, dan 5 satuan ke atas, positif juga. Seperti itu contoh pertama ya. Coba contoh kedua supaya lebih meyakinkan. Diminta posisi pemakaman terhadap tenda 1. Berarti posisi kita berada di pemakaman atau tenda 1? Betul, tenda 1 ya, karena yang belakang nih terhadap tenda 1. Berarti kita ada di tenda 1. Mana tenda 1? Nih di sini tenda 1. Menuju pemakaman. Pemakaman ada di bawah. Nah, berarti kita bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Pastinya betul, bergeser ke kiri menuju pemakaman kan. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke kiri 7. Berarti karena ke kiri negatif 7, koma. Nah, dari sini menuju pemakaman ke atas atau ke bawah? Pastinya ke bawah. Berapa langkah? 1, 2. Karena ke bawah berarti negatif 2. Seperti itu. Kalau menggunakan kalimat berarti 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Seperti itu ya. Ke kiri karena negatif, ke bawah karena negatif juga. Coba yang ketiga. Posisi kolam terhadap pos 3. Berarti kita berada di pos 3. Betul, yang belakang. Perhatikannya, pos 3. Pos 3 cari di mana pos 3 di sini? Menuju kolam. Kolam ada di mana? Oh, di sini. Berarti kita bergerak ke kiri atau ke kanan? Pastinya ke kiri, ya kan? Bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri berapa langkah? Kita hitung. Dari pos 3 menuju kolam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Karena ke kiri negatif 6, koma. Nah, dari sini menuju kolam ternyata udah sampai, nggak bergerak lagi ke atas atau ke bawah gitu kan. Berarti dia udah sampai nih, nggak bergerak lagi. Kalau tidak bergerak lagi berarti 0, tidak ke atas maupun ke bawah. Jadi posisinya negatif 6,0. Kalau menggunakan kalimatnya 6 satuan ke kiri, ya kan, 0 satuan ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan atau bisa diulang videonya. Dicatat semuanya, gambar maupun soalnya. Kita lanjutkan. Masuk ke garis. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Contoh soal pertama. Nah, ini sumbu Y yang tegak. Kemudian ada garis M1, ada garis M2, garis M3, garis M4. Yang namanya sejajar itu searah ya. Nih, ini sumbu Y, ini garis M1, M2, M3, M4 searah semuanya nih dengan sumbu Y. Lurus, tegak. Dan sejajar itu tidak akan bertemu ya titiknya, seperti rel kereta api. Nah, itu contoh garis yang sejajar, sama-sama lurus terus, nggak akan pernah ketemu garisnya. Nah, posisi garis M1, M2, M3, dan M4 adalah sejajar terhadap sumbu Y, jadi searah ya.
Ini sumbu Y-nya nih yang tegak. Ini M1, M2, M3, M4. Dan tegak lurus terhadap sumbu X. Ini sumbu X tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus itu membentuk sudut berapa derajat? Betul, membentuk sudut siku-siku. Ini kan contohnya nih, yang ibu tunjukkan garis M3 nih. Sedangkan sumbu X mendatar, garis M3 tegak. Nah, kalau dibuat sudut, ini membentuk sudut siku-siku antara garis M dengan sumbu X. Nah, ini juga garis M4 dengan sumbu X membentuk siku-siku. Ini juga M2 dengan sumbu X membentuk siku-siku. M1 dengan garis sumbu X membentuk siku-siku juga, berarti tegak lurus. Ya. Jadi kalau sejajar sumbu Y pasti tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kebalikannya. Yang kedua, sejajar sumbu X tegak lurus sumbu Y. Sejajar sumbu X. Nah, ini sumbu X nih yang mendatar, ada garis L1 searah sumbu X, garis L2, L3, dan garis L4. Jangan lupa kalau garis itu dikasih tanda panah di ujung-ujungnya ya. Nah, karena sejajar dengan sumbu X, otomatis tegak lurus terhadap sumbu Y karena membentuk siku-siku. Jadi posisi garis L1 sejajar sumbu X karena searah sumbu X ya. Dan tegak lurus terhadap sumbu Y karena membentuk siku-siku yang tadi ibu jelaskan nih. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis L1, nih garis L2 tegak lurus sumbu Y. Nih garis L3 juga tegak lurus sumbu Y. Garis L4 juga tegak lurus sumbu Y. Jadi kalau garisnya sejajar sumbu X, pasti tegak lurusnya sumbu Y. Lanjut, posisi garis yang ketiga, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, contohnya ini nih, garis N1 memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau ditanya garis N1 memotong sumbu X di titik berapa? Coba kita cek. Nah, garis N1 memotong sumbu X nih di sini ya. Ini N1 nih, yang ke kiri. Memotong sumbu X di sini. Nah, di sini nih. Memotong sumbu X. Di titik berapa nih? X-nya berapa? 1. Ya kan? Koma. Y-nya berapa? Nah, di tengah-tengah ini kan berapa? 0. Berarti memotong sumbu X di 1,0. Dan memotong sumbu Y di titik, nih garis N1 memotong sumbu Y di sini ya. Dititikin kalau gambar titik. Nah, X-nya berapa? Lihat sumbu X ke bawah. Nah, di angka 0 nih. Berarti 0, sumbu Y-nya tetap dia di angka 2. Berarti memotong sumbu Y di titik 0,2. Seperti itu. Nah, selanjutnya garis N2 sama. Memotong sumbu X di titik berapa, memotong sumbu Y di titik berapa. N2 ini memotong sumbu X di sini kan? Nah, di sini nih. Memotong sumbu X di sini berarti X-nya menunjukkan negatif 1, Y-nya ke kanan di angka 0. Berarti di sini negatif 1, 0. Memotong sumbu Y, ini N2.
memotong sumbu Y di sini nih sama kayak N1, yaitu 0,2. Nah, seperti itu untuk garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, menentukan titik koordinatnya. Oke, selanjutnya contoh soal keempat. Gambarlah garis P yang tegak lurus terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu X. Kita tandai dulu sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Sumbu X yang mendatar ya. Ini kan sumbu X dan sumbu Y. Tegak lurus terhadap sumbu X berarti dia sejajar sumbu Y ya. Nih sejajar sumbu Y berarti tegak nih. Berada di sebelah kanan sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bikin garis di sini nih. Yang tegak lurus dengan sumbu X otomatis sejajar sumbu Y. Kalau kita buatkan garisnya, nah seperti ini. Ini garis P ya, garis P tegak lurus terhadap sumbu X. Ini tegak lurus bentuk siku-siku dan berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Gambarnya seperti ini. Semoga paham ya. Kalau kurang paham bisa diulang videonya. Contoh soal berikutnya. Jika ada garis M melalui titik A negatif 3,5 dan B negatif 3, negatif 7. Berarti kita bikin dulu nih garis M nya. Berarti kita buat titiknya. Bagaimanakah pertanyaannya? Bagaimanakah kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini terhadapnya 2 kali ya, double nih. Oke, negatif 2 sebagai X, 5 sebagai Y. Negatif 3 kita cari, ini tulis dulu sumbu X, ini sumbu Y, jangan lupa. Kemudian X nya negatif 3 di sini kan ya, patokannya negatif 3, Y nya positif 5, berarti ke atas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini 5 untuk titik A negatif 3,5. Nah kalian juga biasakan kalau nulis titik itu dipertebal titiknya ya, kemudian ditulis titik koordinatnya juga seperti ini. Yang B negatif 3 X, negatif 7 sebagai Y. X nya negatif 3, sumbu X di sini negatif 3, Y nya negatif 7, berarti ke bawah negatif 7. Di mana negatif 7? Oh di sini negatif 7 kan. Nah kita pertebal titiknya, tulis titik B negatif 3, negatif 7. Nah dari sini kita hubungkan nih garis dari A ke B. Kalau kita hubungkan garisnya akan terbentuk seperti ini ya. Dari A ke B kita hubungkan garis. Inilah garis M. Nih garis M. Kita kasih huruf M. Nah, kedudukan garis M ini terhadap sumbu X yaitu apa? Tegak lurus. Terhadap sumbu Y karena searah jadi sejajar. Tuh, jadi jawabannya kedudukan garis M tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Seperti itu cara menjawabnya, semoga dipahami. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Selanjutnya dicatat dulu yang tadi
sampai contoh soal kelima. Selengkap-lengkapnya ditulis, dicatat di buku catatan. Lanjut latihan soal, tulis soalnya dan digambar ya di buku latihan sampai nomor 3. Jika sudah selesai, dikumpulkan di GCR, kerjakan tepat waktu. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar dari rumah, disiplin 3M ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, sampai ketemu di pelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.